Oke, perkenalkan nama saya Antonio Ricardo. Jadi di sini saya akan membahas mengenai Control and Accounting Information System. Jadi Control and Accounting Information System ini adalah, gimana kita nerapin sebuah kontrol, terhadap sistem informasi ataupun sistem accounting, ada yang namanya, TRAP, yaitu kejadian buruk yang mungkin terjadi pada perusahaan. Nah, lalu juga ada likelihood risk, yaitu dari kejadian buruk terjadi, itu tuh seberapa mungkin sih bakal terjadi, resikonya seberapa besar, dan juga ada yang namanya exposure, yaitu dampak yang ditimbulkan atas, ancaman tersebut, yaitu threat tersebut. Nah, oleh karena itu diciptakan yang namanya sebuah internal control, yaitu sistem untuk, menjaga dan mengamankan seluruh aktivitas perusahaan agar, terkontrol dan juga sesuai dengan, standar. Nah, selanjutnya ada 3 fungsi utama nih dari internal control. Yang pertama, internal control itu untuk mencegah, lalu juga untuk mendeteksi adanya masalah, lalu juga untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan juga ada 2 kategorinya, yaitu general control, yaitu kontrol yang umum terhadap seluruh sistem IT perusahaan, dan juga application control, di mana ini tuh kontrol terhadap, sistem aplikasi, tertentu. For levels of control, di mana ini tuh kontrol yang diterapkan perusahaan untuk membimbing karyawannya. Yang pertama belief system, di mana perusahaan nge-set suatu visi misi agar karyawan tuh terdorong untuk, ngikutin tujuan perusahaan. Nah, lalu ada boundary system, di mana sistem kontrol untuk perusahaan tuh ngasih sanksi dan juga batasan agar karyawan tuh nggak ngelakuin hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Lalu juga ada diagnostic control system, di mana ini tuh sistem untuk, perusahaan memantau dan juga ngasih target ke karyawan agar karyawan tuh kinerjanya, jelas terpantau gitu, ada penilaiannya. Dan juga ada interactive control system, di mana, perusahaan dan karyawan tuh saling berinteraksi dan juga berdiskusi gitu. Nah, karena di internal control ini sendiri tuh lumayan ada banyak masalah, maka di Amerika Serikat tuh diciptakan 2 undang-undang. Yang pertama FCPA, yaitu undang-undang untuk melarang, perusahaan tuh untuk menyuap pejabat asing, dan juga mewajibin perusahaan tuh punya sistem pengendalian yang baik. Biar apa? Biar tuh nggak ada yang namanya fraud, korupsi, dan lain-lainnya. Nah, lalu juga ada Sarbanes-Oxley nih, di mana ini tuh lebih ngelindungin si stakeholder. Jadi stakeholder tuh jadi bisa punya kepercayaan yang lebih dalam terhadap perusahaan, karena, ada yang ngelindungin, yaitu SOX ini. Dia ngelindungin, agar tidak ada manipulasi laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya control framework, yaitu control framework ini, apa ya, kerangka kerja untuk yang kayak panduan untuk perusahaan ikutin, gimana cara nerapin internal control yang baik. Nah, lalu yang akan kita bahas lebih dalam yaitu COSO itu sendiri nih, yaitu dia tuh awalnya adalah kelompok organisasi akuntansi, di mana dia tuh ngebuat panduan nih gimana cara kita, ngejalanin internal control. Nah, di sini ada yang namanya integrated framework, yaitu kerangka kerja yang ngejelasin gimana pengendalian internal dan juga gimana cara menilai pengendalian internal. Nah, yang akan kita bahas utamanya adalah 5 komponen pengendalian internal ini nih. Yang pertama itu control environment, risk assessment, control activities, dan juga, information and communication, dan monitoring activities. Kelima komponen ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Caroline dengan NIM 2023 50274. Selanjutnya saya akan membahas tentang the control environment. Nah, control environment atau lingkungan pengendalian yang merupakan fondasi utama dalam sistem pengendalian internal menurut KOSO. Nah, control environment adalah budaya dan suasana dalam perusahaan yang memengaruhi bagaimana si manajemen dan karyawan itu memahami risiko, bekerja secara etis, dan menjalankan kontrol. Jadi kalau misalnya budaya perusahaannya saja sudah buruk, maka seluruh pengendalian internalnya biasanya itu ikut gagal. Nah, di sini tuh ada 7 komponen utama tuh dalam control environment. Nah, yang pertama ini tuh ada filosofi dan gaya manajemen dan risk appetite. Nah, ini tuh mencakup bagaimana si manajemen mengambil keputusan. Jadi, dalam mengambil keputusannya apakah mereka kayak agresif atau hati-hati, dan di sini juga tuh kayak seberapa besar resiko yang mau diterima perusahaan. Dan juga di sini tuh ada hal penting, yaitu adanya tone at the top, yaitu teladan dari manajemen. Jadi kalau misalnya si manajemennya aja tidak peduli terhadap kontrol internal, maka karyawannya pun juga ikut-ikutan tidak peduli akan kontrol internal tersebut. Nah, yang kedua ini tuh ada komite terhadap integritas, nilai etika, dan kompetensi. Nah, perusahaan itu tuh harus memiliki kode etik yang jelas untuk menegakkan aturan, serta memastikan bahwa si pegawai itu kompeten. Nah, kalau misalnya kode etiknya itu lemah, maka kontrol pun udah pasti gagal ataupun ikut lemah. Nah, yang ketiga ini tuh ada pengawasan oleh dewan direksi. Nah, khususnya ini tuh kayak audit komite ya. Nah, dewan direksi itu harus independen dan mampu menilai strategi, resiko, dan serta laporan keuangan secara objektif. Dan mereka ini tuh sebagai checks and balance-nya bagi manajemen. Nah, yang keempat ini tuh ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu harus jelas, bukannya rumit, dan memiliki tuh jalur wewenang yang tegas. Karena kalau misalnya struktur organisasinya tidak jelas, maka tuh ini bisa membuat celah terjadinya tuh fraud atau kecurangan. Nah, yang kelima ini tuh pemberian wewenang dan tanggung jawab. Ini tuh dilakukan, ini tuh bisa dilakukan apa yang harus dilakukan dan apa batasannya. Yang keenam itu tuh ada standar SDM, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai kompeten. Nah, hal ini tuh mencakup kayak proses rekrutmen, terus pelatihan etika, evaluasi kerja, rotasi tugas, sampai penanganan pegawai bermasalah. Nah, SDM yang baik ini merupakan tuh benteng terkuat pengendalian internal. Nah, yang ketujuh ini tuh ada pengaruh eksternal. Nah,
Ini tuh seperti kayak peraturan SEC, PCAOB, FASB, dan regulator lainnya. Nah, aturan eksternal juga membantu standar kontrol perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Gilang, media manual dengan NIM 2003-530. Selanjutnya saya akan membahas tentang risk assessment dan risk response. Risk assessment itu berarti kita mengidentifikasi semua bentuk ancaman, mulai dari kesalahan manusia, kegagalan sistem, hingga tindakan saja seperti fraud. Nah, ada dua konsep nih. Pertama dari inherent risk. Inherent risk itu adalah resiko yang terjadi sebelum adanya kontrol. Yang kedua dari risiko luar risk. Risiko luar risk ini berarti resiko yang terjadi setelah ada kontrol, atau resiko yang tersisa. Nah, selanjutnya ada estimate likelihood and impact nih. Berarti kita mencari tahu nih probabilitas kemungkinan terjadi serta sebesar apa impact yang akan terjadi. Habis itu ada identify controlnya nih. Pertama ada preventive control. Kalau di Alfamart tuh biasanya mereka masang CCTV di setiap sudut ruangan. Kedua ada detective control. Detective control ini berarti kita mencari tahu letak kesalahannya. Nah, kalau di Alfamart tadi habis masang CCTV, kalau ada misalkan terjadi kekurangan barang, dia ngecek dari CCTV apakah ada terjadi pencurian. Dan ada qualitative control. Jika terjadi pencurian, bisa aja dia menaruh alarm di setiap raknya. Nah, ada estimated cost and benefit-nya nih. Berarti kita melihat mencari expected cost, melihat dari impactnya serta kemudian yang akan terjadi. Nah, ada the forest management response. Pertama ada reduce, yang kedua ada accept, yang ketiga ada share, yang keempat ada void. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih ada tabelnya. Saya sudah menjelaskan 5 poin yang di atas tadi. Nah, di sini tuh ada pertanyaan nih. It is cost beneficial to protect the system from a threat. Nah, itu tuh kita bisa jawab no. Nah, itu berarti kita meng-avoid, meng-share, atau meng-accept risk tersebut. Kita menghindari risk tersebut, atau kita men-share kayak kita punya asuransi, atau kita accept risk tersebut. Nah, habis itu ada kita yes nih, berarti kita mereduce, kita menghitung nih costnya berapa, serta benefit apa yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya kita membahas tentang control activities. Berarti ini prosedur yang diberikan perusahaan untuk menjalankan perusahaan tersebut secara normal. Nah, habis itu untuk mengurangi resiko yang ada. Nah, di sini ada 7 di kontrol prosedur. Kita akan membahas satu persatu. Nah, pertama kita membahas tentang proper authorization, transaction, and activities. Nah, kita tuh memastikan nih bahwa transaksi ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan prosedur yang tepat. Ada dua nih. Pertama ada specific authorization, kedua ada general authorization. Specific itu berarti kayak misalkan hanya beberapa orang hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan penjualan tersebut, contohnya penjualan di atas $50.000. Nah, habis itu general authorization berarti ini diberikan oleh karyawan untuk menangani transaksi rutin ya, kayak kasir Alfamart tadi dapat menangani transaksi dengan rutin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tanamas dengan NIM 2023-542. Sekarang saya akan membahas tentang segregation of duty. Jadi apa itu segregation of duty? Segregation of duty adalah prinsip pengendalian internal yang menegaskan bahwa tidak boleh ada karyawan yang memiliki terlalu banyak wewenang dalam memproses suatu transaksi. Tujuannya adalah untuk mencegah seseorang melakukan dan sekaligus menyembunyikan kecurangan. Seperti dibilang, an employee should not be in a position to commit and conceal fraud. Jadi apa ya sih gunanya segregation duty? Ada pertama mencegah fraud dan kesalahan ya pasti. Kedua mengurangi peluang seseorang memanipulasi data. Ada untuk menjaga integritas proses bisnis dan perusahaan. Ada untuk meningkatkan akurasi dan keadaan laporan. Jadi apa aja sih fungsi-fungsi yang harus dipisahkan? Yaitu ada authorization, menyetujui transaksi dan keputusan, ada recording, mencatat data, membuat dokumen, menginput ke sistem, ada custody, yaitu menguasai atau mengakses aset seperti cash, presiden, cek, dan lain-lain. Jadi apa sih akibatnya kalau tidak dijalankan? Ada pertama itu karyawan dapat melakukan kecurangan, berikutnya ada manipulasi jurnal atau dokumen, ada bisa penggelapan kas dan persediaan, ada pembayaran tidak sah atau pengeluaran fiktif, ada approval penting dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi gimana sih sistem accessibility? Jadi pembagian wewenang dan tanggung jawab sistem informasi agar tidak ada satu orang pun yang punya akses ke penuh ke program, data, dan operasi, sehingga risiko kecurangan dan penyalahgunaan bisa dicegah. Seperti di sini jelaskan ada authorization, dibagi-bagi ke data NT, program, operation, nanti juga mereka dimonitor lagi. Jadi semuanya terpisah, jadi nggak ada yang bisa melakukan kecurangan. Jadi kategorinya apa aja sih ini untuk kontrolnya? Ada project development, acquisition control, yaitu pengendalian untuk memastikan bahwa proses pengembangan, pengembalian, pembelian, implementasi, dan pemilihan sistem informasi dilakukan secara terencana, efisien, dan sesuai kebutuhan perusahaan. Ada change management control, ada pengendalian untuk memastikan bahwa setiap perubahan sistem baik kecil maupun besar dilakukan secara terkendali agar tidak menimbulkan error, kerusakan sistem, atau peluang kecurangan. Ada design and use of document and record, pengendalian yang memastikan dokumen yang dicatat dirancang dan digunakan dengan benar agar semua transaksi dicatat lengkap, akurat, berurutan, dan mudah dilacak. Ada pengendalian untuk ada safety as safeguard asset record dan data. Ada pengendalian untuk melindungi aset perusahaan yaitu seperti kas, barang, dokumen, data, sistem, dan penyediaan, penyalahgunaan, kerusakan, atau akses tidak sah. Tahap keempat adalah informasi dan komunikasi, yang dimana kita harus memastikan informasi yang kita butuhkan itu harus dikumpulkan, diproses, dan disampaikan dengan tepat. Dalam tahapan ini juga mencakup bagaimana data tersebut terjadi, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana informasi dapat dilaporkan. 3 prinsip informasi dan komunikasi. Yang pertama, kumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas. Informasi yang dimaksud adalah berupa data keuangan, data transaksi, data risiko, data pelanggan, dan lain-lainnya.
Yang kedua, sampaikan informasi penting ke dalam organisasi. Informasi ini dapat dibagi jadi dua arah, yaitu top down sama bottom up. Yang dimana top down itu dari manajemen ke karyawan, dan bottom up adalah staff ke manajemen. Kemudian nomor 3, sampaikan info pengendalian internal yang diperlukan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal di sini yang dimaksud adalah regulator, OJK, Kementerian Keuangan, kemudian ada audit eksternal, investor, pemegang saham, nasabah, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke tahap kelima, yaitu monitoring, yang dimana pengendalian ini harus dikembangkan dan dipantau secara terus-menerus, dievaluasi, dan dimodifikasi bila diperlukan. Di sini kita ada 10 metode. Yang pertama, melakukan evaluasi internal, pengendalian internal. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi formal dan self-assessment. Evaluasi formal itu dilakukan oleh tim khusus. Kalau misalnya self-assessment itu dinilai oleh unit kerja dia sendiri. Kemudian nomor 2, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Metode ini untuk memantau kinerja melalui target dan laporan. Contohnya anggaran, kuota, biaya standar itu sesuai nggak sama yang sudah di-planningkan. Kemudian nomor 3, menerapkan supervisi yang efektif. Supervisi ini adalah pengawasan langsung dari atasan itu untuk melatih karyawan baru, mengoreksi kesalahan segera, dan memeriksa pekerjaan rutin. Kemudian keempat, yaitu memantau aktivitas sistem. Ini dapat dimonitoring dengan cara meninjau keamanan komputer dan jaringan, kemudian mendeteksi akses ilegal, dan kemudian mengujikan kelemahan sistem. Yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat mobile. Auditor ITERA harus memastikan kalau misalnya prosedur kita sudah berlisensi cukup dan ilegal agar menghindari tuntutan BSA. Kemudian nomor 6, melakukan audit berkala. Audit berkala ini dapat dilakukan oleh 3 pihak, yaitu audit eksternal, audit internal, dan audit keamanan jaringan. Kemudian yang ketujuh ada memperkerjakan CSO dan CCO, yang dimana CSO itu bertanggung jawab atas keamanan sistem. Itu ada CCO, yaitu menangani kepatuhan hukum dan regulasi seperti SOX. Nomor 8, menggunakan spesialis forensik. Forensik ini dapat ditemukan untuk mengamankan bukti digital. Kemudian, spesialis forensik itu dapat membantu membuktikan siapa pelaku dan bagaimana tindakan dilakukan. Contoh ke-9, menginstal software dan deteksi fraud. Software ini untuk mencari pola tidak wajar, misalnya ada klaim berulang atau billing yang aneh. Kemudian teknologi canggih ini dapat belajar pola untuk mendeteksi data-data anomali. Ke-10, menerapkan fraud hotline. Karena zaman sekarang banyak karyawan yang tidak berani mengutarakan pendapatnya untuk melakukan laporan, maka disediakanlah hotline ini untuk membantu melaporkannya secara anonim. Sekian dan terima kasih.